Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Prima Putri dengan NIM 190170, Prodi Sastra Indonesia. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai interferensi bahasa pada video YouTube Ayu Ting Ting. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester sosiolingvistik. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, yaitu jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini, pendekatan penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek dalam penelitian. Kemudian, data dan sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah dalam YouTube Ayu Ting Ting. Kemudian data penelitian ini diambil dari tuturan dalam YouTube Ayu Ting Ting. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik simak dan catat yang berupa penggalan tuturan kalimat pada YouTube Ayu Ting Ting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya ini. Yang pertama adalah hakikat interferensi bahasa. Interferensi adalah persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Interferensi terjadi karena adanya gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang penutur sebagai akibat pengenalannya terhadap lebih dari satu bahasa, yakni akibat dari kontak bahasa. Interferensi bahasa dapat diartikan sebagai gejala sistem penyusupan suatu bahasa ke bahasa lain. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interferensi bahasa. Bentuk-bentuk interferensi bahasa antara lain, yang pertama, interferensi dalam bidang fonologi. Interferensi ini terjadi bila penutur itu mengidentifikasi bunyi atau fonem sistem bahasa pertama atau bahasa sumber dan kemudian memakainya dalam sistem bahasa kedua atau bahasa sasaran. Dalam mengucapkan kembali bunyi itu, bahasa kedua menyesuaikan pengucapannya dengan aturan fonetik bahasa pertama. Interferensi fonologi ini terjadi atas peristiwa pengurangan, penambahan, dan perubahan fonem. Kemudian yang kedua, interferensi morfologi. Interferensi morfologi terdapat pembentukan kata-kata bahasa menggunakan afiksasi atau imbuhan. Yang ketiga, interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain atau bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa gaul digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian saya berdasarkan unggahan video YouTube Ayu Ting Ting. Hasil data yang diperoleh, dianalisis, dan diklasifikasikan menurut bentuk-bentuk interferensi bahasa, yaitu yang pertama, interferensi dalam bidang fonologi. Dapat dilihat pada data dalam
pada data tersebut. Peristiwa interferensi fonologi dalam bahasa Indonesia ditunjukkan pada kata di atas. Pada kalimat tersebut pemakaian kata nih yang seharusnya tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia karena kata tersebut terjadi proses pengurangan fonem I di awal dan penambahan fonem H di akhir kata. Pemakaian kata nih dipengaruhi oleh ragam bahasa alay yang sebenarnya terbentuk dari kata yang baku ini. Selanjutnya, kata rame yang seharusnya tidak digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia karena kata tersebut terjadi perubahan fonem AI menjadi fonem E. Penggunaan kata rame dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi yang sudah ada bentuk kata yang benar, yakni ramai. Oleh karena itu, kata-kata yang bercetak tebal pada data di atas. Oleh karena itu, kata-kata yang terdapat pada kalimat tersebut termasuk dalam interferensi fonologi dalam video YouTube Ayu Ting Ting. Kemudian data yang kedua dapat dilihat pada PPT tersebut. Dapat dilihat pada PPT ini. Proses interferensi fonologi yang terdapat pada data di atas dapat ditunjukkan pada kata sono yang seharusnya tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia karena kata tersebut terjadi proses perubahan fonem A menjadi fonem O yang sudah ada bentuk yang benar, yaitu sana. Pemakaian kata sono dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi. Data yang ketiga dapat lihat pada PPT ini. Dalam kalimat tersebut terdapat pemakaian kata tegor yang seharusnya tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia karena pada kata tersebut terdapat proses perubahan fonem U menjadi fonem O. Kata tersebut sudah ada bentuk yang benar yaitu tegur. Pemakaian kata tegor dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi. Yang kedua, interferensi dalam bidang morfologi. Data pertama, dalam PPT ini pada peristiwa interferensi morfologi dalam bahasa Indonesia tandai dengan kata ngebuktiin. Pemakaian kata tersebut seharusnya tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Sebenarnya bentuk yang benar yaitu kata membuktikan. Pemakaian kata ngebuktiin dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi. Ini kebanyakan anak muda yang selanjutnya. Data yang kedua, peristiwa interferensi morfologi dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata ngikut. Pemakaian kata tersebut tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Sebenarnya bentuk yang benar yakni ikutan. Pemakaian kata ngikut dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi. Data ketiga, peristiwa interferensi morfologi dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata tambahin. Pemakaian kata tersebut tidak digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Sebenarnya bentuk kata yang benar yakni menambahi. Pemakaian kata tambahin dipengaruhi oleh ragam bahasa Betawi. Dengan demikian, kata tersebut termasuk dalam interferensi morfologi. Yang ketiga, interferensi dalam bidang sintaksis. Data pertama, peristiwa interferensi dalam bidang sintaksis pada bahasa Indonesia dalam kalimat tersebut ditandai dengan kata welcome back. Pemakaian kata tersebut seharusnya tidak digunakan dalam bahasa Indonesia karena welcome back dipengaruhi oleh ragam bahasa Inggris yang artinya selamat datang kembali. Data kedua, peristiwa interferensi dalam bidang sintaksis pada bahasa Indonesia dalam kalimat di atas ditandai dengan kata guys. Pemakaian kata tersebut seharusnya tidak digunakan karena kata guys dipengaruhi oleh ragam bahasa Inggris yang artinya teman-teman. Kata teman-teman merupakan bentuk kalimat yang benar
digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menghindari penyimpangan bahasa yang menggunakan bahasa asing. Dengan demikian, kata tersebut termasuk dalam interferensi sintaksis dalam video YouTube Ayu Ting Ting. Yang data ketiga, peristiwa interferensi dan bidang sintaksis pada bahasa tersebut dalam kalimat di atas ditandai dengan kata gua. Maka kata tersebut seharusnya tidak digunakan dalam bahasa Indonesia karena kata gua dipengaruhi oleh ragam bahasa gaul atau slang. Sebenarnya pemakaian kata yang benar yakni saya. Dengan demikian kata tersebut termasuk dalam interferensi. Sekian hasil presentasi saya mengenai interferensi bahasa dalam unggahan video YouTube Ayu Ting Ting. Sekian saya akhiri. Apabila ada apabila ada kejanggalan atau kesalahan dalam penelitian saya ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.